Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap majelis guru Pondok Pesantren Darul Rahman yang saya muliakan, anak-anakku sekalian, saya tadi agak kaget. Selama perayaan Maulid khusus santri, itu biasanya habis baca Maulid saya langsung kasih nasihat. Baru kali ini diselingi sama Ustaz Irfan tadi, saya agak-agak kaget karena Rois yang bawa acara itu juga grogi. Sambutan yang akan disampaikan nengok dulu ya. Kalau tadi grogi terus Rois ngomong, yang akan disampaikan Pak Usman bukan Pak Depan itu kan repot. Saya tadi kaget, biasanya langsung saja, kok diselingi dulu sama Ustaz Irfan. Saya baru tahu inti dari sambutan dan ceramahnya Ustaz Irfan tadi minta saru. Tapi karena Ustaz Irfan itu biasa ngajar balaghah, cara minta sarunya itu kemana-mana, ceramah ke depan, ke samping, ke kanan, ke atas, ke bawah, semangat, berkeringat, ujungnya minta BHS. Saya tadi itu sudah usul dengerin Ustaz Irfan itu ceramah tentang Nabi Muhammad, tentang perilaku Nabi, apa harus yang kita teladani. Tapi kan gak ada ya kan, Nabi minta BHS tidak ada. Tiba-tiba ujungnya minta saru. Tapi karena saya dididik oleh guru saya itu untuk selalu berhusnudzon. Orang itu kalau mau hidupnya bahagia, kunci hatinya itu selalu berbalik sangka. Kalau nanti kamu habis acara, kata Ustaz Malik, kata Ustaz Irfan tadi, mau dikasih makan nasi ada ayamnya, begitu kamu ambil nampannya, ayamnya jatuh. Kamu jangan berburuk sangka. Apes bener ya Allah, baca Maulid capek-capek, ayamnya yang makan kucing. Kamu husnudzon, mungkin Allah jatuhkan ayam dari nampanmu karena Allah ingin mengajarkanmu sabar dalam kepahitan. Kan pahit betul habis Maulid gak dapat ayam, ya kan? Kan pahit betul. Allah ingin mengajarkan kamu kesabaran dan Allah ingin memberitahu sama kamu, rezeki itu nggak ada kait mengaitnya. Apa orang tadi baca Maulid, apa kucing tadi muter-muter di tengah Maulid. Nanti yang dapat berkat belum tentu yang baca Maulid. Bisa jadi kucing yang dengerin Maulid tidak berkeringat. Kau pernah lihat kucing keringetan Maulid Nabi? Kalau kucing ada keringatnya cepat sholat kamu, itu kiamat kurang 3 menit itu ya. Anak-anakku, saya dengarkan Ustaz Irfan tadi, itu dapat inspirasi ceramah. Saya jadi ingat, saya pernah ngaji waktu guru saya menjelaskan tadi apa yang kamu baca itu, Nabi Muhammad itu digambarkan kehadirannya dengan kata-kata tola'al
menerangi yang gelap, memberikan petunjuk di tengah gelapnya malam, itu namanya Al-Badr. Kata guru saya, Nabi Muhammad itu sangat pantas untuk disebut Al-Badr, karena Nabi Muhammad itu mampu memberi petunjuk, memberi inspirasi dengan cara seperti bulan yang terang di kegelapan malam. Begitu melihat bulan, kelihatan terang sendiri. Nabi Muhammad itu anak-anak, itu Nabi yang memiliki visi jauh ke depan, mengajarkan setiap orang untuk menjadi orang yang baik. Dan definisi baik tadi, kata Ustaz Irfan tadi, itu sederhana. Nabi itu bersabda, anak-anakku, ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, manusia yang paling baik itu manusia seperti apa? Apakah jadi kiai itu pasti jadi orang yang terbaik? Apakah orang yang baca maulid itu pasti orang yang terbaik? Apakah orang yang bangun malam sholat itu pasti yang terbaik? Nabi itu sederhana jawabnya, anak-anak. Kata Rasulullah, khairun nas, sebagus-bagusnya manusia itu anfa'uhum. Kayak sampean ada manfaatnya. Begitu ceramah minta salam, itu kan mendapatkan manfaatnya guru-guru. Yang lain itu kepengen salam, tidak berani ngomong. Yang ngomong Ustaz Irfan, berarti Ustaz Irfan itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya enggak? Itu khairun nas. Khairun nas itu yang mampu memberi manfaat. Kata Nabi, caranya, teknisnya, jadi apanya, itu bukan urusan saya. Urusan saya, kata Rasulullah, bagaimana keberadaanmu itu mendatangkan manfaat untuk orang. Saya kemarin anak-anak itu ke Kabupaten Indragiri Hilir di Provinsi Riau. Jauhnya luar biasa. Saya dari Bandara Sultan Syarif Kasim itu di Pekanbaru itu naik mobil lebih dari 7 jam. Jalanannya itu cuma bisa, saya sepanjang jalan itu cuma bisa bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu pinggangnya kayak naik kuda. Gak ada bedanya itu naik mobil sama naik kuda. Jalannya hancur. Tapi sampai di sana, saya itu dapat pelajaran yang luar biasa. Ada begitu banyak alumni dari Rahmat yang dulu ngaji kayak kamu, yang dulu belajar kayak kamu, itu tiba-tiba dikelilingi oleh banyak orang, dikagumi oleh banyak orang, dihormati oleh banyak orang. Itu bukan karena hartanya. Itu harta jelas tidak punya. Rumahnya saja, saya pengen ke kamar mandi itu bingung saya. Kenapa? Ini rumah ada kamar mandinya enggak? Santri ini punya toilet enggak? Jangan-jangan toiletnya itu ke sungai. Ya, jangan-jangan kalau pipis harus dibalik pohon kelapa. Kenapa? Pesantren itu sederhana. Saya masuk itu mobil tidak bisa, naik motor. Di ujungnya itu turun dari motor juga nggak berani. Karena kalau jalan situ kayak naik roller coaster Ancol itu, ya, tanahnya itu tanah yang lembut banget. Maka untuk supaya bannya motor bisa lewat, itu batang kelapa dipapas kayak luarnya ban itu, kemudian ditumpuk sepanjang jalan. Dilewati motor itu goyang-goyang. Saya pikir waktu itu ada gempa bumi di atas motor yang saya naik. Ternyata goyang-goyang masuk ke dalam. Saya rasa kalau
santri Jagakarsa, saya pindahin ke sana. Kayaknya satu hari semuanya wakofan, ya. Saya yakin satu hari berhenti semuanya. Saya pikir anak-anak, pesantren yang sesederhana, semuanya dari kayu. Saya diajak sholat aja takut. Kenapa? Musolanya itu panggung yang tinggi, naiknya itu pakai tangga yang lurus. Saya rasa kalau anak Jagakarsa sudah gak berjamaah itu sepanjang hari. Kenapa? Naik ke masjidnya itu curang. Di atasnya itu cuma pakai apa ini? Kayu. Saya berpikir, apa yang membuat orang itu mau datang ke pesantren seperti ini? Besoknya saya datang ke satu pesantren, alumni dari kampung. Itu di dalam anak. Tahun kemarin saya juga ngaji di situ, unik. Saya duduk di kursi, tiba-tiba ada kerusuhan dan keributan. Kenapa? Kursi satu acara itu ambles ke bawah. Ya, kalau yang ambles kursi satu aja kan orang tenang. Itu kursi di sini, itu berjamaah, ya, softnya lurus dan alhamdulillah kompak. Kursi depan takbiratul ihram, kursi tengah ruku, kursi tengah ruku, kursi belakangnya iktidal. Yang belakangnya iktidal, yang apes yang belakang kursinya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jatuh itu. Saya berpikir, ini subhanallah, unik anak-anak. Tapi orang itu menghormati beliau-beliau. Santrinya datang, saya ingat pesan Nabi. Kata Nabi, sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bisa memberi manfaat kepada orang. Maka saya pesan sama kamu, mumpung masih jadi santri di Darul Rahman, anak-anakku harus punya cita-cita. Anak-anakku harus punya keinginan. Keinginan dan cita-cita yang terbaik itu anak-anakku adalah memberi manfaat untuk orang lain. Saya punya cerita satu lagi. Ini provinsinya beda di Jambi. Di Jambi. Saya nggak sebut namanya. Saya juga nggak sebut ciri-cirinya. Takutnya nanti ada muridnya yang masih ingat. Orangnya sudah almarhum. Dulu satu hebatnya itu pesantren itu 13 tahun. Mungkin lebih. Kenapa? Setiap tahun 2 tahun. Jadi kelas 1 itu tidak naik. Begitu tahun akan datang, naik. Kelas 2, kalau selesai ujian akhir tahun, itu kan kamu dikasih surat keputusan kenaikan kelas. Yang kelas 1 naik kelas 2, yang kelas 2 naik kelas 3. Orang ini kalau masih tahun pertama, teman-temannya dulu di Darul Rahman itu tidak ada rapot. Rapot itu baru sekarang. Dulu era-era tahun 90-an, rapot di Darul Rahman itu cuma selembar. Jadi kalau mau tahu naik atau tidak naik, itu nanya wali kelas. Ustaz, saya naik enggak? Oh, kamu naik, cari. Enggak dibagi kayak sekarang. Kalau sekarang kan dibagi rapotnya bagus, udah. Jadi tentang tahun naik kelas, itu nanya ke wali kelas. Wali kelas biasanya ngumpulin. Nanti jam 1 kumpul di kamar saya ya, baris tuh. Nanya, kamu naik. Anak ini enggak kumpul. Ditanya sama temannya, kamu enggak ikut kumpul sama wali kelas? Kenaikan apa enggak? Jawabnya itu sederhana. Saya baru setahun di kelas 2. Kalau baru setahun, itu belum waktunya naik. Jadi tahu diri. Karena dia merasa yakin, nggak naik. Kalau santri sekarang enggak. Belajar enggak, malisnya istiqomah, hafalan juga semua, paham juga enggak, merasa naik kelas. Kalau dulu, itu enggak naik. Ditanya sama temannya, kamu gak ikut wali kelas sana? Udah, itu belum waktunya. Saya nanti tahun depan, saya baru nanya, naik apa naik? Jadi santri ini luar biasa. Dia kelas 1 nanti
teman-temannya yang sudah kelas sama-sama kelas 1, nanti yang kelas 1 bareng sudah tamat, dia masih ada di mana nih? Di pondok. Bahkan adik kelasnya satu-satu hafalatul wada, dia awet di Darul Rahman. Bayangin, di pondok 12 tahun. Kamu cuma berapa tahun? 6 tahun. Rata-rata ada yang mau 12 tahun di Darul Rahman, kan? Ini 12 tahun, nggak salah 13 tahun. Pernah 1 tahun itu 3 tahun dia di kelas, lupa kelas 3 berapa? Lama anak di Darul Rahman. Tamatnya pun itu bukan karena lulus, karena rahmat Allah. Secara nilai ini mabniun ala goblok sebenarnya. Gak ada yang bisa membuktikan kalau ini lulus. Dibawa ke Pak Kiai Syukran. Kata Pak Kiai, sudahlah, sudah 13 tahun di Darul Rahman, luluskan, lulus, punya ijazah. Begitu lulus, pulang ke rumahnya. 13 tahun di Darul Rahman, anak. Dia lebih lama berkumpul dengan Darul Rahman daripada dengan ibunya di rumah. Kan dulu datang ke Darul Rahman itu usianya 12 tahun. Tapi kan ada usia bayi, ada usia balita. Sementara waktu datang ke Darul Rahman itu hampir 13 tahun nggak pulang. Kok kamu kan setahun 2 kali pulang? Mudif berapa kali? Setahun bisa 4 kali. Ngelihat muka orang tua di Bali Pager, mungkin tiap minggu. Kiriman datang ini 13 tahun. Tidak pernah punya hubungan dengan orang tuanya. Begitu pulang ke rumah, tentu anak-anakku, kebiasaan di Darul Rahman itu melekat. Kayak kamu kalau hari Ahad itu punya kebiasaan olahraga. Habis olahraga ngapain? Tandif. Apa tandif? Bersih. Setiap mau ada acara, pondok ini saya diadakan itu ditandif. Coba saya kadang-kadang melihat yang paling sering itu di depan rumah Pak Kiai. Kalau sudah hari Ahad itu depan rumah Pak Kiai dibersihkan. Saya tanya, mau ada apa? Burdah. Kadang-kadang masjid ada apa terus dibersihkan? Malam Jumat, karena nanti malam mau baca bahasanya. Tiba-tiba ada bersih-bersih. Ada mau ada tamu. Di pondok ini punya kebiasaan melakukan tandif. Apa itu? Tandiful am, kebersihan. Anak ini pulang itu rupanya anfa'uhum nasnya itu lewat jalur ismu sehat. Ya, bagian kesehatan itu kan yang selalu jadi komandan urusan apa itu? Tandif. Anak ini kangen sama tandif. Coba ya, nanti jadi kiai itu modalnya tandiful am, ya, kangen tandif. Kata dia, kampung ini kotor, kenapa tidak kita bersihkan? Maka dia menjadi komandan, menjadi pengurus yang bergerak ngatur masyarakat. Ayo kita tiap minggu apa ini bersih. Keinginannya akan pondok yang selalu diajarkan sama Pak Kiai, siap memimpin, siap dipimpin. Ketika tidak ada yang mimpin bersih, dia bersih. Dari situ anak-anakku, ada orang yang tertarik. Anak muda ini kreatif betul memikirkan kebersihan kampung. Maka ditanya, kamu dari pesantren, kalau ngajar kira-kira bisa nggak? Ini anak bilang, saya kalau ngajar yang sederhana bisa. Sekedar ngajar alif, ba, ta, fa bisa. Maka orang-orang di kampung itu sepakat, kalau gitu anak-anak kita ini nggak ada yang ngajarin ngaji. Ngajarnya alif, ba, ta. Tuh, khairun nas anfa'uhum. Ngajar alif-alifan. Begitu ngajar alif-alifan, tanpa disadari, masa anak-anak kampung situ yang asalnya buta huruf Al-Quran jadi bisa baca Quran. Maka ada orang, saya cerita singkat saja sama kamu, tertarik anak-anak. Wah, anak ini rupanya punya ilmu agama. Kenapa nggak kita jadikan kiai?
kasih tanah, suruh bangun pondok. Singkat cerita, dibangunin pesantren. Begitu pesantrennya ada, lokalnya ada, anak tadi ini yang 13 tahun di Darul Rahman, yang sampai tamat bingung mana mubtada, mana khobar, nggak bisa membedakan naat man'ut dengan mudhof. Ya. Santri Darul Rahman itu unik. Nggak semuanya santri Darul Rahman itu pintar. Ada santri Darul Rahman itu aneh. Saya itu alhamdulillah waktu dulu ngajar itu saya punya kesabaran yang luar biasa. Dulu saya ngajar di Darul Rahman tahun 90-an. Itu saya ngajar Nahwul Wadih. Nahwul Wadih itu saya ngajar. Saya ngajarin al-jumlatul fi'liyah dengan al-jumlatul ismiyah. Masih ingat kan? Kalau jumlah ismiyah itu tatarakabu min mubtada'in wa khabar. Kalau al-jumlatul fi'liyah itu tatarakabu min fi'lin wa fa'il. Kalau fi'ilnya muta'addi, maka setelah fi'il fa'il maf'ulun bih. Itu kaidah nahwu. Maka setelah saya ngajar, saya tanya sama murid saya, habli misalan minal jumlatil ismiyah. Maka ngomong dia, Muhammadun mujtahidun. Sahih. Habli misalan minal jumlatil fi'liyah. Zahabat Fatimatu ilal madrasah. Kan biasa, kamu masih ingat pelajaran nahwu itu? Kan biasanya setelah temannya jawab, Ustadz nanya sama yang samping, hal jawabuhu sahih? Naam, jawabuhu sahih. Ada satu anak. Saya bilang sama temannya, hadri misalan minal jumlatil fi'liyah. Ngomong dia, akala Muhammadun ar-ruzza. Saya bilang, hal jawabuhu sahih? Sahih. Saya kasih sampingnya, hadri misalan marratan ukhra minal jumlati al-fi'liyah. Ngomong temannya, nama Muhammadun. Saya tanya sama orang tadi, sama anak tadi, hal jawabuhu sahih? Dia teriak, khata. Salah. Saya kaget. Limadha ya akhi? Jawabuhu yakunu khata'an. Dia diam aja, bisa bahasa Arab kan? Saya bilang, kenapa ini? Tadi contohnya, akala Muhammadun aruzza, benar. Zahabat Fatimatu ilal madrasah, benar. Kenapa dilihat nama Muhammadun kok salah? Jawab pakai kaidah sendiri. Begini Ustaz, kalau zahabat sama akala itu jumlah fi'liyah. Karena zahabat itu pergi itu pekerjaan. Dari diam bergerak itu namanya bekerja. Terus saya bilang, kalau akala bergerak juga Pak. Mulutnya asalnya mingkem, kalau ada roti kan akala maaf. Rotinya masuk, mingkem lagi, digigit. Itu kan bekerja. Kalau nama kan diem aja Pak. Nggak ada kerjanya sama sekali. Oh, kata saya. Jadi kalau orang tuh pekerjaannya nggak bergerak, itu namanya jumlah ismiyah. Kalau pekerjaannya bergerak, itu namanya jumlah fi'liyah. Alhamdulillah, ya, Ustaz Imat belum punya santri kayak gitu. Saya punya. Anak Darul Rahman yang aneh-aneh itu ada. Dulu saya pernah ngajar lagi. Idgham. Pernah ngaji tajwid? Idgham. Ada orang saya tanya, idgham itu apa? Jawab dia, mendengung. Saya tanya, contohnya rasanya stuck novel. Nggak punya santri kayak begitu. Saya itu masih ketemu. Saya bilang ada lagi yang anak santri Darul Rahman itu yang aneh-aneh. Kelas 1 tuh kayak kelas 1 sekarang kan belajar namanya
biasanya mansaro alat derbi was. Gurunya nggak salah ini, tapi daya tangkap muridnya yang salah. Dulu kelas 1 itu ada khusus, ada mahfudot bagus. Tulisannya lantar ji'al ayyamul lati. Bagus ini. Apa artinya? Lang tidak akan tarji kembali. Apa yang tidak akan pernah kembali? Al-ayyam, hari-hari yang sudah. Ustaznya itu benar. Ditulis lantar ji'al ayyamul lati madot. Tidak akan kembali hari-hari yang sudah berlalu. Peribahasa Indonesia, nasi sudah menjadi. Bagus enggak? Yang tidak bagus itu otak muridnya. Karena ditulis lantar ji'al ayyamul lati madot, tidak akan kembali hari-hari yang sudah berlalu. Nasi sudah menjadi bubur. Di pagi-pagi dari luar pesantren masuk ke pondok ini, bawa bubur kacang hijau. Ditanya sama ustaznya, "Mada fiyadika? Mada fiyadika?" Bingung dia. Kan ustaznya nanya, "Kamu itu di tanganmu itu bawa apa?" Kalau nasi kan rusun, kalau bubur apa ya? Bingung mau bahasa apa. Ingat mahfudot kan? Tidak akan kembali hari-hari yang sudah berlalu. Sama dengan nasi telah menjadi bubur. Lantar ji'al ayyamul lati madot. Ngomong fiyati madot. Astagfirullah. Itu kalau punya santri kayak gitu, hari Senin dikerek yang bendera halal. Jadi dia membayangkan nasi sudah menjadi bubur. Dianggapnya lantar ji'al ayyam itu nasi, madot itu bubur. Karena pepatahnya bilang nasi sudah menjadi. Ini biar para wali santri tahu. Dan Rohman itu santrinya lengkap ya, dari yang ngerti alfiah sampai yang model bubur itu bahasa Arabnya madot ada, yang ngarang bahasa Arab di sini ada. Dulu di Rahman William itu saya naik mobil masuk dari depan, ada anak putri ngomong sama temennya, "Anak azan awalannya," bahasa daerah kan, bahasa Arab ada diaknya. "Anak azan awalannya." Dia ngomong dong, "Intan ini dong," "Tunggu dulu dong." Saya dari situ aja udah tertarik dengar kuping saya. Kenapa ya disuruh nunggu? Dia jawab, "Anak wawa Allah." Saya itu mikir, apa dia yang pintar, apa saya goblok? Saya semua umum bahasa Arab itu tidak pernah dengar wawa itu apa wawa. Ternyata wa itu kan dan la Muhammadun wa Zaidun, Muhammad dan Zaid. Oh, dan itu wa berarti kalau dan wah maksud dari itu lagi. Dan bisa stres, seduk perasaan jantung. Sejak kapan dan itu jadi? Itu hebatnya santri dan Rohman. Itu kalau kamu ngomong di depan orang Arab, itu orang Arab untuk memahami bahasa Arab pun itu istikharah sampai Monas bisa nari nggak paham. Anak wawa awal, anak wa dan dulu, anak wawa awal. Ngawasi, ada santri Jagakarsa bisa begitu, ya. Oh, saya suruh duduk di atas duren pantat. Kenapa? Tapi anakku yang model kayak gini, itu kadang-kadang kata Nabi, bukan soal pintarnya, bukan soal alimnya, tapi kemampuan untuk
taat kepada orang. Jadi santri dan rahmat yang ngomongnya awal-awal ini. Ya, bahasa Inggrisnya juga aneh-aneh ada rahmat. Ya, ada rahmat. Ada anak itu apa kalau bola itu tendangan yang depan gawang penalti. Ya. Nendang penalti ya. Ini di Luiang. Dulu apa? Lapangan di depan kantor kelurahan kepala desa yang kita baca di Sibantai. Yang pernah dilihat lah lapangan Sibantai kan dari pondok agak jalan ke sana itu kan ada tanah lapang itu. Kalau Agustus dipakai rupanya. Satu ketika anak dan Roman itu ikut lomba sepak bola. Alhamdulillah dia juara satu lomba voli ya. Anak dan Roman juara satu lomba voli antar pesantren. Ya, antar pesantren. Ya. Kalau antar atlet ya kayaknya belum menang ya. Ditemes sama atlet beneran, bolanya bukan cuma masuk lapangan, mungkin masuk perutmu gitu. Ya, nah, tapi alhamdulillah main bola. Begitu main bola dapat penalti. Nendang itu tendangannya lumayan bagus. Jadi kayak urus gitu, tapi bisa miring. Karena hari itu hari Kamis. Dulu di dunia ini, kalau hari Kamis sore itu wajib bahasa Inggris. Temennya itu mau ngasih aplaus tepuk tangan. Wah, tendangannya hebat. Hebat bahasa Inggrisnya apa ya? Gak bisa ya kan? Ya gak bisa. Kalau selain hebat bahasa Indonesianya apa ya? Dia ingat bahasa Indonesia itu orang Betawi kalau kampung itu ngomongnya kalau misalnya nih ya kamu orang Betawi pakai baju bagus banget, teman bilang bukan main dah bajunya, bukan main itu sama dengan hebat, maka dia teriak dari luar lapangan bukan main tendangannya, you are not playing. You are not playing. Yang benar nggak kurang sabrnya. Begitu dia tendang masuk, kan yang dari luar itu, kamu itu luar biasa, bukan main tendangan, bukan itu bahasa Inggrisnya not, main itu play. Jadi kalau bukan main bahasa Inggrisnya not play. Yang dengerin nggak kalah sabrnya, karena yang di luar you are not play, dia keluar, disangka mau diganti. Yang satu pahamnya bukan main tendanganmu, yang satu kamu sudah cukup, nggak usah main lagi. Yang satu ngomong not play artinya bukan main, yang satu ngomong yang sedang dengar not play pahamnya dia dikeluarkan dan diganti. Itulah kekayaan bahasa Arab dan bahasa Inggris di pondok pesantren Darul Rahman. Alhamdulillah, walaupun miring-miring, kacau-kacau, yang penting berbahasa yang kayak gini. Tidak sedikit. Nih, saya nanti minta sama Rohis ya, kamu wawancara alumni Darul Rahman dari angkatan 1 sampai angkatan 45. Kumpulin mufradat yang aneh-aneh. Nanti terbitkan dalam buku atau masukkan dalam TikTok Al-Lughatul Arabiyyah fi Ma'hadi Darul Rahman. Itu nanti orang Arab kaget-kaget nih, orang Inggris kaget-kaget. Kenapa? Bahasanya luar biasa aneh. Nah, dengan anakku kita konsider anaknya